Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ketiga. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, ketika perempuan tua itu berdiri, maka langkahnya menjadi urung, bahkan dadanya menjadi berdebar-debar, karena ia mendengar langkah kaki memasuki halaman dan naik ke pendopo rumahnya. Tidak hanya seorang, tetapi beberapa orang. Bramanti pun telah mendengarnya pula, tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Hanya sorot matanya sajalah yang seolah-olah bertanya kepada ibunya, "Siapa mereka?" Tetapi ibunya masih berdiri, dia mematung. Sejenak kemudian, terdengarlah pintu rumah itu diketuk orang. Sekali, dua kali, kemudian berkali-kali, dan semakin lama semakin keras. "Nyai Pruwito, bukalah pintu rumahmu!" Terdengar seseorang berteriak di luar pintu. "Siapakah kalian?" bertanya Nyai Pruwito. "Bukalah pintu, kau akan mengenal siapa kami." Nyai Pruwito menjadi ragu-ragu. Baru siang tadi orang-orang berkuda memasuki kademangan ini. "Cepat Nyai, supaya kami tidak usah merusak pintu rumahmu yang hampir roboh ini." Dalam keraguan-raguan, Nyai Pruwito memandangi wajah anaknya, seolah-olah ia minta pertimbangannya, apakah yang sebaiknya dilakukannya. Sejenak Bramanti menjadi ragu-ragu, namun kemudian dianggukkannya kepalanya. Tetapi ibunya tidak melangkah menuju ke pintu rumahnya, tetapi ia meraih kepala anaknya sekali lagi sambil berbisik, "Jangan, Bramanti, jangan berbuat apa-apa atas mereka. Aku kira mereka bukan orang-orang jahat yang siang tadi memasuki kademangan ini, tetapi mereka adalah tetangga-tetangga kita yang baik, apapun yang akan dilakukannya." "Aku tidak akan berbuat apa-apa, Ibu. Sudah aku katakan, aku tidak menyimpan dendam di dalam hatiku." Nyai Pruwito melepaskan kepala anaknya, kemudian melangkah perlahan-lahan menuju ke pintu peringgitan. Perlahan-lahan pula tangannya yang lemah meraih selarak pintu dan membukanya kembali. Begitu pintu rumah itu terbuka, maka beberapa orang laki-laki yang tegap dan beberapa orang anak-anak muda berloncatan masuk. Bahkan beberapa orang di antara mereka membawa senjata di tangannya. "Nyai," berkata salah seorang dari mereka, "aku dengar anakmu pulang kembali ke rumah ini." Nyai Pruwito mengerutkan keningnya.
Tanpa sesadarnya ia berpaling ke arah Bramanti yang masih duduk di tempatnya. Oh, orang itu menyambungnya. Itukah anakmu yang bernama Bramanti? Ia sudah cukup dewasa, tubuhnya kekar dan kukuh. Ia sudah pantas mewakili ayahnya untuk melepaskan dendamnya kepada kami. Nyai Pruwito terperanjat mendengar kata-kata itu. Bramanti pun tidak kalah terperanjat pula, tetapi segera ia menekan perasaan itu, sehingga ia sama sekali tidak beringsut dari tempat duduknya. Kalian salah. Nyai Pruwito hampir berteriak. Anakku sama sekali tidak membawa dendam. Ia pulang oleh kerinduannya kepada ibunya, kepada rumah dan halamannya, dan kepada tanah kelahiran. Ia pulang karena ia mencintai semuanya itu, sama sekali bukan diseret oleh perasaan dendam. Seorang anak muda melangkah maju sambil tertawa. Dipandanginya wajah Bramanti yang kemerah-merahan oleh sinar lampu minyak yang redup. Kau banyak berubah, Bramanti, tetapi aku masih tetap mengenalimu. Tetapi bukan saja kau yang tumbuh menjadi besar, tetapi anak-anak yang sebaya dengan kau, kawan-kawanmu bermain di Kademangan ini pun telah tumbuh pula sebesar kau. Bramanti berpaling, dilihatnya wajah anak muda itu sekilas. Kemudian perlahan-lahan ia berdiri sambil menjawab. Iya, kalian telah menjadi besar pula, bahkan lebih besar dari aku. Dan orang-orang tua kami di sini sudah menjadi bertambah tua. Tetapi jangan kau sangka bahwa kau akan dapat membalas dendam kepada mereka. Sebab pada umumnya, mereka pun mempunyai anak laki-laki seperti ayahmu mempunyai anak laki-laki. Maksudmu, kalau aku ingin membalas dendam, maka aku akan berhadapan dengan anak-anak muda kawanku bermain dulu. Ya, kau keliru. Ibuku sudah mengatakan bahwa aku sama sekali tidak pulang karena didorong oleh perasaan dendam. Apa yang dapat aku lakukan atas kalian di sini? Aku hanya seorang diri. Bahkan seperti katamu, bahwa anak-anak muda di sini pun telah tumbuh pula menjadi dewasa. Apakah yang dapat aku lakukan? Pembalasan dendam bukan suatu penyelesaian bagiku. Aku tidak ingin hidup dalam kegelisahan seperti ayah. Aku ingin hidup tentram bersama ibuku yang telah tua. Aku ingin berbuat sesuatu yang baik bagiku, bagi keluargaku, dan apabila mungkin, bagi Kademangan ini. Tiba-tiba anak muda itu tertawa. Katanya, setiap anak yang menyadari dirinya ingin berbakti kepada orang tuanya. Apakah kau tidak akan berbuat demikian? Apakah kau tidak ingin membuat ayahmu tentram di alam baka dengan melepaskan sakit hatinya? Aku tidak berpendirian demikian. Aku berpendapat bahwa arwah ayahku tidak akan dapat disucikan dengan darah. Tidak, darah hanya akan menambah bebannya di alam baka. Karena itu, aku tidak akan berbuat bakti dengan cara yang demikian. Ada dua kemungkinan. Tiba-tiba seorang setengah umur berkata, Bramanti seorang anak durhaka yang tidak merasa perlu berbakti kepada orang tuanya. Lalu ia mencoba menipu kami. Ia akan mencari kesempatan supaya kami menjadi lengah. Dalam kelengahan itulah ia akan dapat berbuat menurut kehendaknya. Yang kedualah yang paling mungkin, sahut suara yang lain. Kalau ia benar-benar anak durhaka yang tidak merasa perlu berbakti kepada ayahnya,
Ia tidak akan datang kembali ke Kademangan ini. Ia akan tetap tinggal di rantau, apapun yang akan terjadi atasnya. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia mencoba menjelaskan. Aku mencintai ibuku. Aku mencintai kampung halaman. Karena itu aku kembali. Ah, seorang yang tinggi berkumis melintang berkata, kita tidak perlu mendengarkan kicauannya. Kita mendapatkan tugas untuk menangkapnya, melawan atau tidak melawan. Kita bawa saja anak ini menghadap Ki Demang. Terserah apa yang akan dilakukannya atas anak ini. Iya, itulah yang baik. Kata yang lain, marilah kita tangkap anak ini. Orang yang berkumis itu maju mendekati Bramanti sambil berkata, kami harus menangkapmu, nak. Apakah kau akan melawan? Bramanti memandang orang yang tinggi dan berkumis itu dengan sorot mata yang aneh. Bagi Bramanti, orang yang tinggi dan berkumis ini memang aneh. Sikapnya agak lain dengan kawan-kawannya, meskipun pada dasarnya ia akan menangkapnya pula. Sejenak Bramanti tidak dapat menjawab. Namun kemudian terasa tangan ibunya meraba pundaknya. Bukankah kau tidak mendendam? Bramanti mengangguk. Ya, aku memang tidak mendendam. Kemudian kepada orang yang tinggi berkumis itu ia berkata, aku tidak akan melawan. Aku sama sekali tidak akan mampu melawan kalian. Belum lagi Bramanti selesai bicara, seorang anak muda yang berkulit kekuning-kuningan, bermata tajam dan berwajah tampan menarik tangannya kemudian mendorongnya. Ayo, kita pergi ke Ki Demang. Bramanti terdorong beberapa langkah ke depan. Ketika ia berpaling, maka terdengar ia berdesis. Kau Temunggul? Anak muda itu menggeram. Kau masih ingat kepadaku? Tentu aku dapat ingat hampir setiap anak di sini. Kau ingat peristiwa yang telah terjadi? Iya. Nah, karena itulah, maka kami akan menangkapmu. Jangan mencoba melawan. Ayo, berjalanlah sendiri tanpa kami dorong-dorong. Bukankah kau masih ingat jalan ke Kademangan? Bramanti memandang sekeliling, disambarnya setiap wajah dengan sorot matanya. Kemudian dipandanginya wajah ibunya yang kecemasan. Tenanglah ibu, berkata Bramanti. Aku percaya bahwa orang-orang Kademangan Candisari adalah orang yang baik, yang dapat membedakan antara yang jahat dan yang lurus. Karena itu, ibu jangan cemas tentang diriku. Aku akan segera kembali. Dengan wajah yang suram ibunya mengangguk, namun tampaklah betapa ia menyandang kecemasan di dalam hatinya. Ayo pergi, sentak anak muda yang bernama Temunggul. Bramanti tidak menjawab. Dengan kepala tunduk ia pun kemudian berjalan diiringi oleh beberapa orang dan anak-anak muda yang diantaranya membawa senjata di tangan mereka. Di Kademangan, ternyata beberapa orang telah bersedia menerimanya. Selain Ki Demang sendiri, beberapa orang perabot yang lain telah hadir pula. Ketika mereka melihat Bramanti memasuki halaman, maka sejenak mereka saling berpandangan. Kemudian Ki Jogoboyo yang bertubuh tinggi besar dan bermata tajam berdiri dan melangkah perlahan-lahan menuruni tangga pendopo. Ia menggeram dalam nada yang berat. Kau Bramanti. Bramanti menundukkan kepalanya. Iya Ki Jogoboyo.
Naiklah, Ki Demang menunggumu. Bramanti pun kemudian naik ke pendopo dan duduk di atas sehelai tikar pandan yang kasar menghadap Ki Demang yang duduk sambil memilin kumisnya. Aku tidak ingin kademangan ini menjadi kisruh. Tiba-tiba terdengar suara Ki Demang berat. Bramanti tidak segera menjawab. Kepalanya masih menunduk dalam. Aku tahu ayahmu mati terbunuh di kademangan ini, berkata Ki Demang kemudian. Setelah kau hilang beberapa tahun, maka tiba-tiba kau datang lagi. Seseorang telah melihatmu dan melaporkannya kepadaku. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan serupa telah didengarnya lagi. Dendam. Orang-orang kademangan ini pasti akan bertanya dan bahkan menuduhnya bahwa ia telah menyimpan dendam di dalam hatinya. Bahkan kedatangannya itu telah didorong oleh perasaan dendamnya atas kematian ayahnya. Untuk kesekian kalinya, ia terpaksa menjawab jawaban serupa pula, seperti yang dikatakannya kepada ibunya, kepada orang-orang yang datang ke rumahnya, dan kini kepada mereka yang berada di kademangan itu. Ternyata di antara sekian banyak orang, hanya ibunyalah yang dapat mempercayainya dengan tulus. Hampir setiap orang memandangnya dengan penuh curiga, seolah-olah ia adalah orang yang paling jahat yang pernah ditangkap oleh orang-orang kademangan itu. Bahkan Ki Demang pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kau bercerita tentang sesuatu yang tidak kau mengerti sendiri. Karena itu, maka ceritamu seperti cerita mimpi." Bramanti pun tidak menjawab, apalagi yang dapat dikatakan apabila orang-orang itu bersikap mutlak. Atau tiba-tiba Ki Joko Boyo menyambung, "Kau termasuk salah seorang dari murid-murid, orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad." Bramanti terkejut mendengar pertanyaan itu, sehingga kepalanya menengadah memandang wajah Ki Joko Boyo yang tegang. "Jawablah," desak Ki Joko Boyo. "Panembahan Sekar Jagad baru saja mengirimkan orang-orangnya kemari untuk memeras. Mereka seakan-akan tahu pasti siapa-siapa yang memiliki benda-benda berharga di sini. Apakah kau termasuk petugas sandinya yang harus menyelidiki kademangan ini, dan kau mempergunakannya sebagai suatu cara untuk membalas sakit hatimu?" Dahi Bramanti berkerut ketika diingatnya orang berkuda yang dijumpainya di pinggir kademangan ini pada saat ia datang. Namun ia tidak segera bertanya, dan didengarnya Ki Joko Boyo berkata terus, "Karena kau tidak mampu melakukan balas dendam itu sendiri, maka kau telah mempergunakan cara yang kotor itu." Bramanti tidak segera menjawab. Ini kembali kepalanya menunduk. Dicobanya untuk mengingat-ingat berapa orang dan siapa sajakah mereka yang telah menyebut dirinya murid-murid Panembahan Sekar Jagad itu. Tetapi Bramanti terkejut ketika tiba-tiba sebuah tangan yang kasar telah merenggut bajunya. "Ayo, katakan tentang dirimu." Ketika sekali lagi Bramanti mengangkat wajahnya, maka dilihatnya wajah Ki Joko Boyo yang menyeramkan. "Bukankah kau anggota dari perampok itu?" Tergagap Bramanti menjawab, "Tidak, Ki Joko Boyo, sama sekali tidak." "Lebih baik kau mengaku." Ki Joko Boyo mengguncang baju Bramanti, sehingga anak muda itu ikut terguncang pula. "Tidak, Ki Joko Boyo,
Aku tidak mengenal Panembahan Sekar Jagad. Jangan bohong. Ternyata Ki Demang pun membentaknya. Tidak, Ki Demang. Aku berkata sebenarnya. Aku baru saja datang dari jauh. Kalau yang Ki Demang maksudkan orang-orang berkuda, maka aku memang menjumpai mereka itu di pinggir kademangan ini. Aku tidak bertanya tentang orang-orang berkuda itu. Kami di sini melihat sampai jemu. Bahkan di antara kami dipaksa untuk menyerahkan harta benda kami. Yang ingin kami ketahui, apakah kau termasuk dalam lingkungan mereka? Tidak, aku bersumpah, jawab Bramanti. Tetapi katanya kemudian, apakah Ki Demang tidak berhasil menangkap mereka? Apa kau bilang? Menangkap? Ki Jogoboyo berteriak. Apa kau kira kami terlampau bodoh untuk menyerahkan leher kami karena sepotong benda yang kami anggap berharga? Tetapi mereka hanya beberapa orang saja. Sedang aku lihat betapa kuatnya kemampuan setiap laki-laki di kademangan ini. Apakah kau ingin menjebak kami, Sama sekali tidak, Ki Jogoboyo. Apa kau kira tidak ada kekuatan lain kecuali mereka yang datang kemari itu? Kau kira kami akan dapat melawan seandainya Panembahan Sekar Jagad itu marah dan turun ke kademangan ini untuk menghukum kami? Siapa Panembahan Sekar Jagad itu? Pertanyaan yang bodoh. Tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kenapa kita tidak berani melawannya? Kita belum pernah mengenalnya. Dari siapa kita tahu bahwa kita tidak akan dapat melawan kekuatan mereka? Apalagi kita mempertahankan hak kita sendiri. Ki Jogoboyo tidak segera menyahut. Tanpa sesadarnya dipandanginya wajah Ki Demang yang tegang itu. Namun sejenak kemudian Ki Demang itu berkata, "Kau mengigau. Yang ingin kami ketahui, apakah kau salah seorang dari mereka?" "Tidak, Ki Demang. Dan kau datang benar-benar tidak akan membuat onar kademangan yang sedang dicekam ketakutan ini." "Tidak, Ki Demang. Aku tidak akan berani melakukan." Ki Demang menarik nafas dalam-dalam setelah memandangi setiap wajah yang ada di pendopo kademangan itu. Maka kemudian ia berkata, "Aku akan memberi kau kesempatan. Tetapi apabila kau membuat onar, maka kami tidak akan mengampuninya. Supaya kau tidak akan dapat mengganggu kami lagi untuk seterusnya, maka hukuman yang akan kami berikan adalah hukuman yang seberat-beratnya." Ki Demang berhenti sejenak, lalu katanya, "Nah, kau boleh pulang. Tetapi ingat, jangan berbuat sesuatu yang dapat mengantarmu ke lubang kubur. Kami tidak segan-segan bertindak terhadap siapapun yang melanggar tata tertib kehidupan di kademangan ini." Bramanti menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk dalam-dalam. Ia berkata, "Terima kasih Ki Demang. Aku akan mencoba mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak mempunyai maksud sama sekali untuk mempersoalkan lagi apa yang telah terjadi, apalagi menuntut balas." "Aku tidak perlu mendengar igauanmu itu. Aku hanya ingin melihat apa yang akan kau lakukan di sini. Sekarang pergilah." "Terima kasih Ki Demang. Aku minta diri." Ki Demang menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ia sama sekali tidak memperhatikan lagi ketika Bramanti melangkah surut, kemudian berdiri meninggalkan pertemuan yang mendebarkan itu. Setelah memandang berkeliling, menembus kesuraman malam, maka ia pun segera turun ke halaman. Perlahan-lahan ia berjalan menyeberangi halaman yang luas. Sekali-kali ia berpaling. Dilihatnya di pendopo para pemimpin kademangan masih duduk melingkari lampu minyak. Tanpa sadar tiba-tiba dadanya berdesir
Ketika dilihatnya beberapa anak-anak muda berdiri di regol halaman Kademangan, setiap mata mereka memandanginya dengan tajamnya, seolah-olah ingin melihat langsung ke pusat jantungnya. Di bawah cahaya lampu di regol yang kemerah-merahan, Bramanti melihat Temunggul berdiri bertolak pinggang. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak tahu kenapa sikap Temunggul itu kini sangat menyinggung perasaannya. Temunggul adalah kawan bermain yang baik di masa kanak-kanak. Langkah Bramanti pun menjadi semakin lambat, tetapi ia tidak berhenti. Dengan dada berdebar-debar, ia maju semakin dekat. Sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya. Bahkan ia berkata di dalam hatinya, "Mungkin aku terlampau berprasangka." Karena itu, maka Bramanti pun melangkah terus, berjalan di antara anak-anak muda yang berdiri tanpa beranjak sejengkal dari tempatnya. Sedang Bramanti pun sama sekali tidak berpaling pula. Bahkan kepalanya semakin menunduk ketika ia melangkah di depan Temunggul yang bertolak pinggang itu. Bramanti tidak sempat berbuat apapun juga ketika hal itu terjadi dengan tiba-tiba. Ia merasa tangan Temunggul mendorong punggungnya, sedang kakinya disilangkannya di hadapannya. Dengan demikian maka Bramanti itu pun terdorong ke depan, namun karena kakinya terkait, maka ia pun terbanting jatuh tertelungkup. Bramanti masih mendengar anak-anak muda di regol itu serentak tertawa berkepanjangan. Beberapa di antara mereka tidak dapat menahan air matanya yang membasahi pelupuk. Yang lain lagi terpaksa memegangi perutnya yang berguncang-guncang. "Ayo cepat, cepat bangun anak manis," terdengar Temunggul berdesis. "Ayo bangunlah, meskipun belum pagi." Bramanti mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Sebagai seorang anak muda maka darahnya segera mendidih. Namun kemudian dikenangnya kata-kata gurunya dan bahkan ibunya. "Jangan mendendam, Ger." "Tetapi ini bukan soal dendam," katanya di dalam hati. "Aku telah dihinanya. Apakah aku akan tetap menundukkan kepala saja?" Yang kemudian diingatnya adalah kata-kata Ki Demang. "Tetapi apabila kau berbuat sesuatu yang menyakitkan hati kami, apalagi membuat onar, maka kami tidak akan mengampunimu." Bramanti menggigit bibirnya untuk menahan hatinya yang bergolak. Suara tertawa anak-anak muda di sekitarnya masih terdengar dan Temunggul masih juga berkata, "Ayo bangun anak manis." Bramanti bangkit perlahan-lahan bertelekan pada kedua tangannya. Kemudian ia berdiri pula pada lututnya. Sekilas dipandanginya anak-anak muda yang berdiri di sekitarnya. Mereka bergembira karena mereka merasa mendapat permainan yang mengasihkan. Ketika terpandang wajah-wajah anak-anak muda itu, maka ia berkata di dalam hatinya, "Anak-anak itu juga, anak-anak yang kini seolah-olah menjadi liar. Kalau ayahku terbunuh karena ayahku dianggap oleh orang-orang Kademangan ini sebagai seorang yang liar, seharusnya akulah yang menjadi liar, melampaui ayah dan melampaui keliaran anak-anak muda itu." Tetapi sekali lagi ia seolah-olah mendengar kata-kata gurunya. "Ayahmu memang bersalah. Karena itu, jangan kau selusuri jalan hidupnya. Kau harus mencari jalan sendiri. Jalan yang baik,
kau harus membuktikan bahwa tidak selalu tabiat orang tua yang kurang baik itu dapat menurun kepada anaknya. Dengan jalan itulah kau berbakti kepada orang tuamu. Namun sekali lagi dadanya bergolak. Tetapi ini adalah soal yang lain. Aku dihinanya tanpa sebab. Belum lagi ia menemukan jalan yang akan ditempuhnya, terasa punggungnya terdorong oleh telapak kaki sambil didengarnya lagi suara temunggul. "Hei, apakah kau masih terlampau lelah?" Sekali lagi Bramanti terdorong jatuh tertelungkup. Wajahnya yang basah oleh keringat menyentuh tanah berdebu sehingga menjadi keputih-putihan. Oleh cahaya pelita, wajahnya menjadi terlampau aduh sehingga anak-anak muda di sekitarnya tertawa semakin keras lagi. Bramanti tidak dapat lagi menahan hatinya. Betapapun ia mengingat segala macam nasihat, tetapi darah mudanya telah mendidih sampai ke ubun-ubun. Namun sebelum ia berbuat sesuatu, didengarnyalah suara keras di antara anak-anak muda itu. "Hei, siapa yang berbuat ini?" Anak-anak muda itu saling berpandangan. Suara tertawa mereka telah lenyap ditelan kecemasannya melihat wajah yang berdiri di antara mereka dengan marahnya. "Kalian selalu membuat kisruh saja." Bramanti kemudian mengangkat wajahnya, ditatapnya orang yang sedang marah-marah itu. "Ki Jogoboyo," desisnya. Perlahan-lahan ia pun segera bangkit. Sambil membenahi pakaiannya ia berdiri termangu-mangu melihat sikap Ki Jogoboyo itu. "Kenapa kau lakukan hal itu?" Ki Jogoboyo membentak. Anak-anak muda itu menundukkan kepalanya. Tidak seorang pun yang berani memandang wajah yang seram dan kemerah-merahan itu karena marah dan karena cahaya pelita yang jatuh di atas garis-garis yang keras di wajah itu. Tetapi anak-anak muda itu mengangkat wajah-wajah mereka ketika mereka mendengar suara yang lain. "Biar sajalah Ki Jogoboyo, begitulah adat anak-anak muda. Bukankah kita berbuat seperti itu pula ketika masih seumur dengan mereka?" Ternyata suara itu adalah suara Ki Demang Candisari, dan Ki Demang itu berkata seterusnya, "Suatu cara perkenalan yang baik bagi Bramanti. Ia harus berusaha menyesuaikan dirinya di sini." "Aku mengenalnya sejak kanak-kanak," sahut Temunggul. "Oh, kalau begitu kau bertemu dengan sahabat lama. Pantaslah kau dapat bergurau begitu meriah." Anak-anak muda itu kini mulai tertawa. "Tetapi perbuatan itu sudah keterlaluan," geram Ki Jogoboyo. Ki Demang tertawa. Katanya kemudian, "Pulanglah Bramanti. Jangan kamu pikirkan lagi apa yang terjadi. Setelah lama kalian tidak saling bertemu, maka anak-anak itu merasa kangen bergurau dengan kau lagi." Bramanti tidak segera beranjak dari tempatnya. Ditatapnya saja wajah Ki Demang dan Ki Jogoboyo berganti-ganti. Tetapi dadanya berdesir ketika ia mendengar Ki Demang berkata, "Tidak ada tempat bagi anak-anak cengeng di Kademangan Candisari. Jangan menangis. Pulanglah dan lain kali bersikaplah seperti seorang laki-laki." Sekali lagi jantung Bramanti serasa tergores oleh sembilu. Tetapi di hadapan Ki Demang dan Ki Jogoboyo, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab kalau ia menuruti perasaannya, maka akibatnya pasti akan berkepanjangan. Melawan Ki Demang dan Ki Jogoboyo berarti melawan seluruh Kademangan Candisari. "Hei! Kenapa kau berdiri saja membatu?"
terdengar Ki Joko Boyo membentak, sehingga Bramanti terperanjat karenanya. "Ayo pergi, cepat pergi!" Ki Joko Boyo berteriak. Bramanti menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Aku minta diri." Baik Ki Joko Boyo maupun Ki Demang tidak menjawab. Anak-anak muda yang berdiri di regol itu pun tidak mentertawakannya lagi, meskipun ia terkejut mendengar bentakan Ki Joko Boyo, sehingga ia hampir terlonjak. Bramanti itu pun kemudian berjalan tertatih-tatih meninggalkan regol Kademangan. Sekali-kali ia berpaling, dilihatnya di bawah cahaya pelita di regol halaman. Anak-anak muda itu masih saja berada di tempatnya. "Aneh," Bramanti berdesis. Sebenarnya bagi Bramanti, sikap Ki Joko Boyo dan Ki Demang merupakan sikap yang aneh. Ki Joko Boyo meskipun bersikap kasar, namun terasa kelurusannya. Ia bersikap kasar dan keras terhadap siapapun, terhadap dirinya, tetapi juga terhadap siapapun, terhadap anak-anak muda itu. Berbeda dengan Ki Demang, meskipun Ki Demang tidak sekasar Ki Joko Boyo, namun terasa dalam sikapnya bahwa ia kurang jujur menghadapi persoalan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.